Wanita itu pada detik sebelumnya adalah malang kecil yang dibiarkan ibu tirinya dipukul. Dalam detik berikutnya, dia seolah-olah dirasuki roh dan memiliki kekuatan liar. Tidak hanya itu, satu tamparan saja sudah membuat seorang master besar terlempar. Lebih dari itu, dia menerobos masuk ke antara puluhan pengawal di bawah perhatian umum. Dalam sekejap, dia menjatuhkan mereka ke tanah. Dan alasan wanita itu bisa begitu aneh, hanyalah karena di dalam tubuhnya tinggal seorang roh pohon willow yang berusia 1000 tahun. Dan cerita ini harus dimulai dari beberapa hari yang lalu. Ternyata, wanita licik yang merupakan saudara tiri berusaha merebut harta warisan dengan mendorong gadis itu dari tangga. Setelah ibu tiri menyadarinya, dia tidak hanya tidak segera membawa gadis itu ke rumah sakit untuk diselamatkan, tetapi malah berkolusi dengan wanita licik untuk menghancurkan bukti gadis itu. Maka, dia bersama dua pengawal mengangkat gadis itu ke tebing di belakang gunung semalaman. Untuk memastikan apakah gadis itu benar-benar sudah mati, wanita licik itu sengaja memeriksa napas gadis itu. Setelah memastikan gadis itu sudah mati total, dia memerintahkan para pengawal untuk langsung melemparkan tubuhnya dari tebing yang curam. Sebuah cabang pohon yang patah tepat menembus jantung gadis itu. Namun, darahnya secara kebetulan memercik ke pohon willow di sampingnya, yang secara tidak sengaja membangunkan roh pohon willow yang telah tidur selama bertahun-tahun. Roh pohon willow melihat bahwa darah gadis itu telah menyelamatkannya. Maka, ia memasukkan energi sejati ke dalam tubuh gadis itu, untuk membangunkannya kembali. Melihat gadis itu telah dibunuh oleh orang lain, mati dalam ketidakadilan. Maka, ia memberikan gadis itu kesempatan untuk hidup kembali dan membalas dendam. Biayanya adalah setelah membalas dendam, tubuhnya akan menjadi milik roh pohon willow. Ia bertanya kepada gadis itu apakah ia bersedia. Saya bersedia. Bagus. Pergilah. Apakah ada yang masih disesali? Maka lakukanlah. Terima kasih. Ingatlah janji kita. Tubuhmu, milik saya. Saat itu, langit juga menunjukkan fenomena yang sangat aneh. Gadis itu berjalan satu persatu ke dalam rumah dengan payung kertas minyak. Sementara itu, wanita licik dan ibu tiri masih di depan nenek. Mereka membuat fakta yang sangat mengada-ada. Mereka mencemarkan nama gadis itu dengan tuduhan berlari bersama pria liar di luar, hingga membuat kakek sakit karena marah, yang mengakibatkan kakek tidak sadarkan diri. Saat wanita licik dan ibu tiri masih berpikir bahwa perbuatan jahat mereka dapat menyelubungi kebenaran, gadis itu tiba-tiba muncul di depan mereka. Kehadiran gadis itu membuat wanita licik sangat ketakutan. Dia langsung terjatuh ke tanah, mengira gadis itu telah menjadi hantu jahat, datang untuk menuntut nyawanya. Sampai mereka melihat bayangan di tanah, ibu dan anak perempuan itu baru bisa menghela napas lega. Nenek melihat gadis itu telah kembali, segera mulai menyalahkan gadis itu karena berlari dengan pria lain, yang menyebabkan kakek jatuh sakit parah. Gadis itu menjelaskan bahwa dia tidak berlari dengan pria. Semua ini adalah jebakan dari adik wanita licik. Tak disangka, wanita licik itu bersikeras tidak mengaku. Dia bahkan mengatakan bahwa gadis itu pasti ditinggalkan oleh pria liar di luar. Dia kembali hanya untuk melampiaskan kemarahan padanya. Ibu tiri, untuk mencegah gadis itu mengungkapkan kejahatan yang mereka lakukan. Maka dimulailah. Orang jahat memfitnah terlebih dahulu. Dia langsung menamparkan gadis itu. Dia mengancam bahwa gadis itu telah melarikan diri dengan pria liar di luar. Sekarang dia masih berani kembali melampiaskan kemarahan pada wanita licik itu. Mengatakan bahwa keluarga Liu tidak memiliki wanita tidak tahu malu seperti dia. Meminta gadis itu segera pergi dari keluarga Liu. Saat itu, gadis itu baru menyadari. Ternyata ibu tiri rela mengorbankan dirinya untuk mendukung saudara tirinya yang licik. Bahkan rela membunuhnya. Namun sekarang ibu tiri malah mengatakan bahwa gadis itu jahat, memfitnah wanita licik. Bahkan nenek juga mengira beberapa hari gadis itu menghilang. Selama ini, wanita licik yang mencarinya ke sana kemari. Itu karena dia malam ini sedang membuang mayat. Apa yang kamu katakan? Apa itu membuang mayat? Ibu tiri yang jahat takut gadis itu mengungkapkan kebenaran. Merusak rencananya. Segera mendorongnya jatuh ke tanah. Gadis itu menyatakan bahwa dia tidak menginginkan apa-apa. Hanya ingin bertemu kakeknya sekali. Karena di dunia ini, hanya kakeknya yang paling menyayanginya. Namun ibu tiri yang jahat tidak akan memberinya kesempatan untuk bertemu kepala keluarga. Untuk segera mengusir gadis itu dari keluarga Liu. Mengangkat sapu bulu ayam dan memukul gadis itu dengan keras. Gadis yang biasanya lemah sama sekali tidak bisa melawan. Melihat gadis itu hampir dipukuli sampai mati oleh ibu tiri yang jahat. Roh pohon willow di dalam tubuhnya akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Nona, kamu bisa hidup sepertimu yang begitu lemah. Juga jarang terjadi. Biarkan aku melakukannya.